Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak keren kelas 4B SD Negeri Purwosari, Kecamatan Baturaden. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, yuk belajar bersama Bu Fitri pembelajaran hari ini. Kemarin kamu sudah mempelajari tentang satu gagasan pokok, dua bunyi ya kemarin ya. Kemudian juga kamu sudah mempelajari tentang keanekaragaman atau keberagaman bangsa Indonesia. Perhatikan baik-baik. Hari ini kita masih tetap di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Ini merupakan rangkuman materi pembelajaran jarak jauh kelas 4B. Lanjut. Hari ini kita akan mempelajari dua MUPEL. Yang pertama adalah IPS dan yang kedua SPDP. Kamu bisa melihat tujuan pembelajaran hari ini? Lanjut. Perhatikan baik-baik gambarnya. Ini merupakan salah satu gambar keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apa ini? Gambar apa ini? Ini merupakan gambar upacara adat kematian Rambu Solok di Tanah Toraja. Ini manfaat upacara ini untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Jadi di Tanah Toraja itu ada upacara adat khususnya untuk yang kematian, yaitu yang bernama Rambu Solok. Di berbagai daerah ada berbagai macam khasnya, ciri khasnya masing-masing. Di sini Bu Fitri akan menyampaikan beberapa contoh tradisi, bisa berupa pakaian, kesenian, makanan khas. Nanti kamu juga akan mempelajari tentang tarian daerah. Di sini perhatikan yang pertama ada pakaian daerah. Pakaian daerahnya ada banyak sekali, berbagai macam. Di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Bu Fitri hanya akan memberikan contoh 4 di sini. Yang pertama adalah di Sumatera Utara kita akan menemukan pakaian daerah khasnya yang berupa ulos. Di Jawa Tengah, kita hidup di Jawa Tengah, Banyumas itu ada di wilayah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kita akan menemukan pakaian khasnya yang berupa beskap. Biasanya kamu bisa menemukan beskap ini ketika kamu kondangan atau mantenan yang memiliki adat khusus untuk pernikahannya. Nah, biasanya ini beskap itu dipakai oleh laki-laki. Itu pada saat pernikahan biasanya. Kemudian kita masuk ke kesenian daerah. Kesenian daerah Bu Fitri akan memberikan contoh 4. Contohnya, di Jawa Timur kita menemukan ludruk dan reog, tetapi di Jawa Barat kita menemukan wayang golek dan tarling. Jika kita ketika di Jakarta, kita akan menemukan kesenian daerahnya berupa lenong dan ondel-ondel. Kalau kita ke Riau, kita akan menemukan makyong. Kemudian makanan khas, setiap daerah punya makanan khasnya masing-masing. Nah, Bu Fitri akan ambilkan contoh kalau di Banyumas makanan khasnya apa? Mendoan, pinter. Kemudian di sini ada gudeg. Makanan khas mana? Yogyakarta. Ini nggak akan asing ya. Kalau untuk makanan nggak akan asing untuk di lidahnya kalian ya. Ada nasi uduk, mie kocok, rawon, itu semua sudah pernah kamu makan. Betul? Apalagi rendang. Enak sekali. Itu dari mana rendang? Kamu bisa dapatkan di mana? Masakan Padang. Padang itu dari mana sih? Sumatera. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Yang keempat ada suku bangsa. Suku bangsa Indonesia itu banyak sekali. Tetapi di sini, Bu Fitri hanya akan memberikan beberapa contoh dan berbagai wilayahnya. Contohnya, di Sulawesi Utara kita menemukan bangsa Sangir dan Talaut. Tetapi itu akan berbeda karena kamu tinggal di Jawa Tengah, kamu berarti sukunya suku Jawa. Betul. Betul sekali. Lanjut ke alat musiknya. Kemarin kamu sudah mendengar bunyi ya, kamu sudah membaca tentang bunyi. Nah, ini alat musiknya. Di berbagai daerah punya alat musik khasnya masing-masing. Contoh yang kamu ketahui pasti di Jawa ini gamelan. Tahu kan gamelan? Nah,
Gamelan itu alat musik khas dari Jawa Tengah. Angklung tahu dong angklung? Nah, itu ada di Jawa Barat. Kalau kamu ke Sumatera Barat, kamu akan menemukan alat musik yang bernama saluang. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Betul sekali. Yuk lanjut, rumah adat. Nah, di berbagai daerah punya rumah adatnya masing-masing. Contohnya di sini Bu Fitri akan memberikan contoh, di Gorontalo kamu akan menemukan bolang. Kemudian di Kalimantan Selatan kamu akan menemukan yang namanya rumah Banjar. Tapi karena kamu tinggal di Banyumas, Jawa Tengah, kamu akan banyak menemukan yang namanya rumah joglo. Di Papua pun sama, ada yang namanya rumah bonai. Sampai sini paham ya? Jadi masing-masing wilayah itu punya rumah adatnya sendiri-sendiri. Namanya juga sendiri-sendiri. Terus ciri khasnya juga sendiri. Yuk lanjut. Kita akan menemukan tarian daerah tariannya. Di Sumatera Selatan, kamu akan menemukan tari gending Sriwijaya, Tanggau, Dana Sabung, Tepak Sekapur Siri. Di Sumatera Barat ini nggak akan asing ke kalian. Itu ada namanya tari piring yang pakai piring. Kemudian ada payung, tari payung bukan payung tok ya, tari payung, ada intang dan randai. Kamu tinggal di mana? Di Jawa Tengah, ada yang namanya tari gambyong. Kalau kamu pernah mendengar tari jaipong, itu dari Jawa Barat. Maaf, ini hurufnya salah, harusnya I. Tari jaipong. Lanjut, tari. Apa sih itu tari? Gerakan tari adalah gerak tubuh yang selaras dan berirama sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Unsur utama seni tari ada 3. Wiraga, wirama, wirasa. Wiraga, raga tubuhnya kamu itu bergerak. Baik itu sedang berdiri atau sedang duduk. Itu wiraga. Wirama, iramanya sesuai dengan alunan musik. Jika alunan musik dengan tempo yang lambat, jangan sampai nanti tubuhnya kamu itu bergerak dengan sangat cepat. Harus sesuai dengan irama. Kemudian wirasa, rasa, ekspresi penari. Seorang penari itu mengekspresikan isi dari suatu tarian. Nah, ini yang namanya wirasa. Seorang penari yang baik itu mengekspresikan tariannya. Jika itu tariannya adalah tarian yang sedang bahagia, jangan sampai mukanya kamu, ekspresinya kamu tuh cemberut. Bibirnya kamu maju, monyong. Tidak. Tapi rasa ekspresi penarimu sebagai seorang penari harus bisa mengekspresikan isi dari tarian tersebut. Kemudian ada gerak dasar tari. Gerak dasar tari juga dibagi 3. Gerak kepala, tangan, dan kaki. Gerak kepala yang pertama ada kedet. Apa itu kedet? Kedet adalah gerakan kepala seolah menarik dagu. Seolah menarik dagu. Sedangkan geduk, yang geduk ya, gerakan ke samping kanan dan ke kiri. Geduk angka 8 sama seperti geduk tetapi membentuk angka 8. Kepalanya itu seperti membentuk angka 8. Gerak tangan. Yang pertama ada lontang kiri atau kanan. Gerakan tangan yang menggunakan 2 tangan dan juga digerakkan saling bergantian. Itu gerak tangan lontang kiri atau kanan. Tumpang tali. Gerak tari yang menggunakan 2 tangan yaitu nengro dan disilangkan. Kemudian ada sembah, itu gerak seperti kamu menyembah. Itu sembah. Kemudian ada ukewul. Ukewul itu gerakan yang memutar pergelangan dengan baik itu ke dalam maupun keluar. Itu ukewul. Capang kanan dan kiri.
Gerakan penari yang menggerakkan tangan dengan cara membengkokkan satu dari tangan atau ke kiri. Kemudian ada gerak kaki. Kita pertama belajar tentang duduk deku. Duduk deku, gerakan yang dapat dilakukan dengan cara melipat kedua bagian kaki ke dalam. Sedangkan seser itu gerakan bergantian kaki ke kanan lalu ke kiri. Kanan ke kiri. Kemudian ada sirik. Sirik itu menggoyangkan kedua kaki dengan cara bersamaan. Mincit. Mincit itu gerakan, perpaduan gerakan antara bagian kepala, kaki, tangan, dan kaki, maaf. Kepala, tangan, dan kaki secara bersamaan. Itu namanya mincit. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, lanjut tari bungong jempa. Pernah mendengar tari bungong jempa? Tari bungong jempa itu berasal dari Aceh. Apa sih keunikannya? Keunikannya ada dua. Yang pertama, banyak memainkan tangan yang ditepuk-tepukkan pada berbagai anggota badan dan dihempaskan ke segala arah. Tepuk badan, tepuk-tepuk. Kemudian yang kedua keunikannya adalah diiringi dengan suara manusia yang berupa nyanyian. Jadi tidak hanya alat musik tetapi diiringi dengan suara manusia yang berupa nyanyian. Contoh tari bungong jempa, perhatikan baik-baik, Bu Fitri ambilkan dari YouTube. Tari bungong jempa Aceh, siswa kelas 4, semoga nanti bisa diputar di YouTube, karena Bu Fitri juga ambil dari YouTube. Ini itu berarti sama seperti kalian pada saat kelas 4. Ayo kita bergerak bersama. Yuk, nari bersama yuk. Perhatikan ya.
Nah, yuk lanjut. Suka? Kita sudah bergerak ya, kita sudah menari, tari bunga cempa. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ada gerakan A, gerakan B, dan gerakan C, gerakan D, gerakan E, tari bunga cempa. Di sini gambar-gambarnya, silakan kamu lihat dan perhatikan baik-baik. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti apa saja yang kita pelajari hari ini? Apa saja yang pertama? Pakaian daerah, kesenian daerah, makanan khas, kemudian suku bangsa, alat musik, rumah adat, dan yang terakhir tarian daerah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Begitu juga pembelajaran tema 1, subtema 1 sudah selesai. Besok kita akan belajar tentang matematika pecahan senilai hari Rabu. Hari Selasa kita libur ya, karena kita akan merayakan yang namanya Idul Adha. Bagus. Nah, untuk kegiatan hari ini, silahkan kamu tidak perlu menuliskan rangkumannya, cukup kamu mengerjakan lembar kerja yang sudah Bu Fitri berikan ke kamu. Lembar kerjanya, silakan kamu kerjakan evaluasi pembelajaran 1, halaman evaluasi pembelajaran 1 berarti halaman 45. Silakan kamu kerjakan yang pilihan ganda room 1 dan isian room 2, nomor 1 sampai nomor 30 untuk pilihan ganda dan nomor 1 sampai 5 untuk isiannya. Kerjakan di buku tulis putih. Silahkan kamu tuliskan jawabannya saja, tidak perlu kamu tulis soalnya karena lembar kerjanya itu sudah ada di tangannya. Bisa dipahami ya? Nah, jika sudah bisa dipahami, silahkan kamu kerjakan dan kumpulkan hari Rabu pagi. Silahkan kamu kumpulkan di kelas. Sekarang kelas 4B pojok sendiri yang kemarin kamu gunakan untuk mengumpulkan tugas. Bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya lewat WA group, jadi semua teman-temanmu sudah tahu nanti jawabannya. Nah, terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and goodbye.